Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketujuh akan dibahas hari ini, yaitu masih lanjutan dari materi yang keenam, yaitu statistika deskriptif. Materi yang keenam yang dibahas adalah statistika deskriptif kualitatif. Sedangkan materi yang ketujuh akan kita bahas terkait statistika deskriptif kuantitatif. Nah, seperti yang sudah materi 6 kemarin saya jelaskan, bahwa statistika deskriptif pengertiannya yaitu metode analisis statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan saja, tidak digunakan atau tidak bertujuan untuk menyimpulkan suatu kondisi atau menguji suatu teori, tidak. Jadi statistika deskriptif ini hanya digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan kondisi yang terjadi pada satu variabel mandiri. Jadi tidak bertujuan untuk membandingkan atau menguji suatu teori mengetahui hubungan atau pengaruh dari antar variabel. Nah, di statistika kuantitatif yang dibahas atau tujuannya yaitu digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan kondisi yang dapat diukur atau digambarkan melalui perhitungan atau pendekatan kuantitatif. Jadi kalau di kualitatif kemarin itu dia hanya menjelaskan kondisi saja, mendeskripsikan kondisi atau suatu kejadian, suatu hal dari variabel mandiri, tidak dengan rumus. Jadi meskipun datanya kuantitatif, analisis deskriptif kualitatif itu datanya saja yang berbentuk angka, tetapi angka tersebut tidak diolah atau tidak dihitung. Jadi nggak ada rumusnya. Meskipun datanya angka, tetap namanya kualitatif karena dia tidak melakukan perhitungan. Sedangkan kuantitatif, datanya pasti angka dan dia pasti ada perhitungannya. Setelah ada perhitungannya, baru dijelaskan hasil dari perhitungan tersebut adalah apa, seperti itu. Jadi di kualitatif bisa saja datanya angka, hanya saja angka tersebut tidak diolah, tidak dihitung, tidak ada rumusnya. Sedangkan di kuantitatif, datanya pasti angka dan dia harus ada rumusnya. Itu ya. Jadi untuk kualitatif bisa angka, bisa tidak untuk datanya, tetapi tidak ada rumus di situ. Sedangkan di kuantitatif dia harus angka. Nah, data yang telah dikumpulkan dalam bentuk data kuantitatif dapat dijelaskan melalui penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya atau di materi sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh statistika deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Ini nanti di mata kuliah yang lain, akuntansi yang lain, selain statistik ya, kalian akan belajar apa itu rasio likuiditas, apa itu solvabilitas, dan apa itu rentabilitas. Jadi rasio-rasio tersebut digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Jadi nanti ada rumus-rumusnya, nanti hasilnya berbentuk rasio. Rasio itu berarti desimal ya. Bentuk datanya yaitu desimal. Untuk mendapatkan rasio tersebut harus dihitung dengan rumus likuiditas, rumus solvabilitas, dan rumus rentabilitas. Kemudian contoh yang kedua adalah analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 25. Di sini sudah jelas di judulnya. Yang pertama juga sudah jelas, analisis kinerja keuangan dengan rasio itu udah pasti pakai rumus, udah pasti dia kuantitatif, deskriptif kuantitatif. Begitupun yang kedua, karena di situ ada kata perhitungan. Jadi dia pasti pakainya kuantitatif. Hanya saja untuk judul yang kedua, di situ perhitungan dan pelaporan. Nah, untuk pelaporannya dia bentuknya adalah kualitatif. Jadi untuk judul yang kedua itu analisisnya menggunakan statistika deskriptif kuantitatif untuk perhitungan dan kualitatif untuk pelaporan. Jadi double mix method namanya. Jadi untuk kasus yang kedua dia pakai kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan yang ketiga judulnya yaitu analisis perhitungan harga pokok penjualan. Nah, ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang memproduksi ya. Jadi industri yang memproduksi dia harus menghitung HPP.
Nah, untuk contoh penelitiannya yang akan saya bahas pada materi ini adalah terkait HPP. Jadi ini biasanya banyak senior kalian yang pakai judulnya terkait HPP karena biasanya untuk D3 sendiri TA-nya kan nanti di lokasi PKL. Nah, lokasi PKL-nya apalagi dalam kondisi corona seperti ini, biasanya di UMKM atau IKM, jadi di industri-industri kecil. Di industri kecil, biasanya mereka tidak menghitung HPP, atau mungkin menghitung tapi perhitungannya salah. Itu kenapa saya di materi yang ketujuh ini akan bahas terkait HPP. Jadi, simpelnya saja. Ini bisa jadi salah satu alternatif judul TA kalian nanti ketika semester 6. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang HPP atau istilah lainnya harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini adalah merupakan total biaya langsung yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi satu pieces barang atau satu barang yang diproduksi itu dia berapa biayanya, mulai dari bahan sampai jasa semuanya, sampai barang, sampai angkut, ini ya biaya angkut, biaya kirim dan sebagainya, itu namanya HPP. Dalam menghitung HPP diperlukan data tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Overhead itu ada banyak, misal kayak listrik juga termasuk biaya overhead. Jadi beda ya antara HPP dan harga jual. Kalau harga jual itu HPP plus laba yang diinginkan. Jadi untuk kasus HPP di situ belum ada laba, belum ada laba yang diinginkan oleh penjual, oleh produsen. HPP itu hanya biaya yang diperlukan saja. Jadi biasanya kalau di IKM itu dia yang penting HPP-nya nutup gitu ya. Padahal itu pun mereka menghitung HPP-nya tidak keseluruhan. Jasanya biaya mereka enggak. Jadi mereka sebagai produsen atau yang bikin tenaganya nggak dihitung biasanya kalau di UKM. Padahal harusnya itu dihitung. Nanti plus lagi laba yang diinginkan. Jadi itu kenapa mungkin IKM biayanya murah ya, dia bisa jual murah karena sebenarnya biaya-biayanya tuh tidak dihitung secara menyeluruh. Jadi ini seharusnya dihitung semua. Nah, nanti kalian kalau TA bisa mencoba untuk analisis HPP di suatu perusahaan atau di UMKM tersebut untuk nantinya sebagai bahan masukan di UMKM tersebut tentang HPP yang betul. Jadi HPP-nya segini Bu, dari HPP tersebut katakanlah HPP-nya 20.000. Dari HPP tersebut Ibu mau dapat untung berapa? Misal labanya 5.000, berarti harga jualnya 20.000 HPP plus laba yang diinginkan 5.000, berarti harga jualnya adalah 25.000, seperti itu. Jadi itu bisa jadi alternatif TA kalian nanti. Nah, di sini ada contoh penelitian, ada komponen HPP. Yang pertama itu persediaan awal, yang kedua pembelian bersih, yang ketiga persediaan akhir. Jadi persediaan awal ini contohnya adalah ada berapa jumlah barang yang sudah kalian punya. Ini untuk kasus lanjutan, berarti kalau misalnya kalian mulai di awal menghitung HPP atau dari persediaan 0, mulai dari awal berarti nggak perlu ada persediaan awal. Pembelian bersih meliputi pembelian plus ongkos angkut, retur pembelian dan potongan pembelian. Ini kasusnya di sini untuk HPP yang dia menjual kembali, bukan produksi. Kalau produksi berarti dia bukan pembelian bersih tetapi pembuatan. Mulai dari beli bahan baku, bahan-bahan fixed cost dan variable cost dihitung di situ semuanya. Seperti itu. Ini untuk kasus di sini pembelian bersih berarti hanya untuk menjual kembali. Misal kalian beli baju untuk dijual lagi, itu istilahnya pakainya pembelian bersih. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut di akuntansi biaya kalau nggak salah. Di mata kuliah akuntansi biaya kalian akan belajar terkait HPP. Kemudian ada persediaan akhir. Nah, berikut rumus HPP. HPP yaitu persediaan awal plus pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Atau tersisanya di tahun yang dihitung gitu ya. Oke.
Penerapan metode analisis statistika deskriptif kuantitatif melalui perhitungan HPP yang akan dibahas dalam modul ini adalah pada kasus bisnis secara online. Jadi akan saya bahas contoh kasusnya pakai kasus online di perhitungan yang sederhana, hanya dalam bentuk menjual kembali, bukan dalam bentuk memproduksi. Nah, ini kasusnya terdapat usaha jual beli masih nyambung dengan yang kualitatif kemarin ya, di hijab, penjualan hijab secara online, kemudian dijual di Bukalapak dan Tokopedia, serta ada akun Instagram juga. Kemudian hijabnya diproduksi oleh supplier di Bandung. Jadi hijab ini oleh Millennial Hijab itu hanya dijual kembali. Kemudian sudah berjalan selama 1 tahun dari 2020. Kemudian mau menghitung HPP-nya untuk penyesuaian harga jual yang tepat dan terjangkau oleh konsumen. Oke, ini persediaan awalnya di tahun lalu, berarti di akhir 2020 atau awal tahun 2021. Masih ada 2 bentuk atau 2 jenis hijab, yaitu hijab segi 4 dan hijab bergo. Segi 4-nya ada 3 buah, hijab bergonya ada 5 buah. Harga belinya 50.000 dan 75.000. Ini harga beli ke produsen tahun lalu ya. Jadi ketemu persediaan awalnya yaitu 525. Kemudian tahun ini Millennial Hijab melakukan pembelian sebanyak 10 buah di awal tahun ya, di awal tahun 2021. Kemudian dengan hijab bergonya juga 10 buah. Harga belinya masih sama, 50.000 dan 75.000. Kemudian untuk ongkos kirimnya ada 40.000. Jadi total pembelian di awal tahun 2021 yaitu 1.290.000. Ini HPP untuk hijab segi 4. Segi 4 dulu ya. Ada persediaan awal 50.000, pembeliannya 500.000. Ongkos kirimnya 20.000 karena 40.000 dibagi 2 ya. Totalnya yaitu 670.000. Potongan pembelian ada potongan pembelian dari produsen sebanyak 50.000, sehingga persediaan yang siap jual 670.000 dikurangi persediaan akhir atau potongan pembelian 50.000. Jadi harga pokok penjualannya 620.000, 13 pieces hijab segi 4. Nah, dari 13 pieces itu HPP 620.000 itu dibagi. Jadi 620.000 dibagi 13 pieces ketemu 47.692, sehingga digenapkan HPP-nya 48.000. Nah, produsen atau milenial penjual atau milenial hijab kalau mau jual itu sebisa mungkin tidak 48.000, karena 48.000 itu adalah HPP per piecesnya ya, per hijabnya. Kalau misalnya mau mencari harga jual lagi, berarti kita perlu menambahkan laba. Misal pengen dapat laba 10.000, berarti HPP 48.000 ditambah 10.000 ketemu 58.000. Itu untuk harga jual hijab segi 4, seperti itu. Begitupun yang hijab bergo. Hijab bergo ketemu HPP 1.095.000 untuk 15 pieces hijab bergo, sehingga HPP-nya ketemu 1.095.000 dibagi 15 pieces ketemu 73.000. Nanti itu harga itu HPP. Kalau mau jual berarti harus ditambah dengan laba, 73.000 ditambah labanya ketemu harga jual, seperti itu. Ini adalah kasus sederhana analisis metode statistika deskriptif kuantitatif dengan menghitung HPP yang sederhana. Jadi kalau kalian nanti menghitung HPP di suatu perusahaan ya tidak sesederhana ini. Tergantung dia bentuknya adalah produsen, industri, bikin produk atau hanya menjual kembali. Jadi ini hanya salah satu contoh penerapan analisis statistika deskriptif kuantitatif. Nanti setelah bentuk tabel seperti ini, penyajian data dalam bentuk tabel seperti ini, nanti ada penjelasan dalam bentuk kalimat. Kalian menjelaskan hasil dari analisis kalian, seperti itu.
Demikian yang bisa saya jelaskan terkait statistika deskriptif kuantitatif. Setelah ini kalian bisa bertanya lewat Q&A, dan nanti biasa di akhir sesi pertemuan kita akan saya adakan kuis mencakup materi ke-6 yang kemarin dan ke-7. Jadi kenapa saya gabung? Karena materinya sedikit. Minggu depan materi terakhir, yaitu materi yang ke-8, akan saya bahas terkait statistika inferensia. Salah satu statistika inferensia saja, yaitu analisis regresi. Ada regresi sederhana dan regresi berganda, akan saya gabung materinya sebagai materi terakhir. Jadi materi yang ke-8 adalah analisis regresi. Jadi untuk UTS, karena kita pertemuan 3 kali lagi ya, minggu depan adalah pertemuan materi terakhir. Di akhir pertemuan, kalau bisa saya online lewat Google Meeting, tapi kalau tidak bisa, saya mohon maaf, kita ketemu di classroom saja karena saya masih dalam masa cuti, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya lewat Q&A ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak materi ke-6 dan ke-7 dipelajari lagi. Jangan lupa untuk diikuti kuisnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.